Perkenalkan, nama saya Bretania Sonata Brutariga, NIM 1824113 dari kelompok 6. Di sini saya akan melakukan review tentang judul praktikum analisa kuantitatif boraks pada bakso. Boraks atau sering juga disebut sebagai natrium tetraborat atau sodium tetraborat dekahidrat memiliki rumus molekul Na2B4O7.10H2O dengan massa molar 381,37 gram per mol. Boraks dapat dihasilkan melalui proses kristalisasi senyawa logam berat boron. Dan biasanya boraks berfungsi sebagai pengawet kayu, antiseptik, atau juga sebagai solder dan lain sebagainya. Namun, banyak sekali yang menggunakan boraks pada makanan sebagai bahan tambahan pangan, khususnya berfungsi sebagai pengawet. Makanan-makanan yang ditambahkan boraks, contohnya seperti bakso, kerupuk, lontong, cimol, kecap, dan masih banyak lagi. Penambahan boraks pada makanan biasanya bertujuan untuk pengawet, pengenyal, menambah kerenyahan, menambah kegurihan, atau membuat tekstur makanan menjadi lebih padat. Selain boraks, ada beberapa bahan tambahan pangan yang dilarang digunakan di dalam makanan, contohnya seperti rodamin B, metil orange, formalin, dan lain sebagainya. Alasan kenapa boraks dilarang masuk ke dalam tubuh karena boraks tidak dapat dimetabolisme atau diproses dalam tubuh. Sehingga jika kita mengonsumsi boraks secara terus-menerus, akan terjadi penumpukan boraks di dalam tubuh dan dapat menghambat proses metabolisme di dalam tubuh sehingga dapat terjadi gangguan metabolisme seperti gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, kerusakan otak, bahkan sampai kepada kematian. Syarat bahan tambahan pangan yang diizinkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan yaitu tidak dikonsumsi langsung, tidak mengandung cemaran, dapat mengandung atau tidak mengandung nilai gizi, dan lain sebagainya. Untuk menganalisa kadar senyawa boraks yang terkandung di dalam sampel bakso, dilakukan metode titrasi asam basa atau titrasi asidi alkalimetri. Di sini sampel yang digunakan adalah bakso, dan pada titrasi ini yang dilihat adalah perubahan warna larutan. Untuk prosedurnya, yang pertama, sampel bakso sebanyak 10 gram di blender dengan 50 ml air hingga homogen. Setelah itu dimasukkan ke dalam tabung Gerber atau juga dapat disebut sebagai tabung sentrifugasi dan dilakukan sentrifugasi selama 2 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Setelah selesai, supernatan dipindahkan ke dalam cawan penguap dan diuapkan di atas penanas air hingga tersisa sepertiga bagian. Setelah itu dituangkan ke dalam Erlen Meyer dan ditambahkan 3 tetes metil jingga dan diamati warna yang terjadi. Pada percobaan terbentuk warna kuning. Dapat diartikan bahwa sampel masih bersifat basah sehingga harus dinetralkan dengan menambahkan HCl sampai terbentuk warna pink. Setelah ditambahkan HCl sebanyak 20 tetes, selanjutnya ditambahkan gliserin sebanyak 20 tetes dan 5 tetes indikator fenolphthalein. Dan dilakukan proses titrasi yang pertama dengan menggunakan pentiter NaOH 0,5 molaritas sampai terbentuk warna pink. Setelah terbentuk warna pink, ditambahkan kembali gliserin sebanyak 50 ml. Hingga warna pink pada larutan mulai memudar. Setelah itu dilakukan titrasi kembali dengan menggunakan pentiter yang sama yaitu NaOH 0,5 molaritas hingga terbentuk warna pink kembali. Dari percobaan, volume NaOH yang terpakai pada titrasi yang pertama adalah 1 ml dan titrasi yang kedua adalah 10 ml. Selanjutnya dilakukan perhitungan kadar dengan rumus yang berlaku. Demikian review yang dapat saya lakukan. Terima kasih.